Shalom, selamat malam bagi Anda sekalian yang berada di rumah ataupun di mana Anda berada sekarang ini, sempena menyambut tahun baru 2022. Malam ini merupakan malam terakhir bagi tahun yang lalu, yaitu tahun 2021. Hari ini merupakan message terakhir untuk saya sampaikan kepada Anda sekalian, dan bagi pihak kepimpinan Majelis Sidang SAB Kota Kinabalu Likas mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022 kepada semua jemaat yang berada di rumah masing-masing. Sudah tentu kita mempunyai satu kerinduan sebenarnya untuk bertemu bersama-sama seperti tahun-tahun yang lalu untuk merayakan perpisahan tahun ini. Tapi apakan daya, situasi tidak mengizinkan kita. Namun demi menghormati khususnya apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan, SOP yang sedia ada, maka kita berada di tempat masing-masing. Meskipun demikian, hati kita tetap bersama-sama untuk merayakan apa yang Tuhan telah lakukan terhadap kehidupan kita sepanjang tahun ini. Apatah lagi yang saya maksudkan tadi, hari Natal belum terlambat bagi saya untuk katakan kepada Anda sekalian, sebab hari Natal itu berlaku dalam konteks hidup orang percaya setiap hari, termasuklah hari ini yang merupakan hari terakhir untuk tahun 2021. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setahun sudah berlalu dan ada banyak karena hidup yang telah kita alami sepanjang tahun ini. Ada kalanya perkara-perkara itu mendatangkan kesukacitaan, tapi juga ada yang mendatangkan mungkin kesedihan, mungkin kesakitan, dan mungkin Anda merasa bahwa Anda tidak bermaya. Apatah lagi ditokok tambah dengan situasi pandemi COVID-19. Sudah tentu kita mengeluh, tapi dalam konteks hidup orang percaya, marilah kita mengambil satu iktibar untuk menerima dan menghadapi semuanya itu sebagai tanda pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik dikala kita sedih, baik dikala kita susah ataupun senang, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini pun saya ingin mengucapkan 1001 macam kemaafan kepada Anda sekalian. Dengan kata yang lain, mohon maaf bagi pihak kepimpinan andai kata selama ini, setahun yang lalu, kami pernah menyakiti hati Anda sekalian, mungkinkah melalui kata-kata, mungkinkah melalui reaksi, mungkinkah melalui teguran, ataupun permintaan yang tidak dapat ditunaikan. Tetapi ingin saya nyatakan bahwa jauh ke dalam lubuk hati kami ingin sekali bersama-sama dengan jemaat, melawat Anda sekalian, berdoa bersama dengan Anda, bahkan mendorong antar sesama kita. Tetapi apakan daya, semuanya ini kita ambil sebagai suatu iktibar dan kita masukkan dalam doa kita untuk mendorong dan memotivasikan antara satu dengan yang lain. Untuk itu, saudara sekalian, saya ingin memetik sepetikan firman Tuhan sebagai satu dasar bagi kehidupan kita dalam mengingati janji Tuhan yang tetap menyertai kita sepanjang masa. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, saya baca demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 77 tahun, saya ulangi, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janji Tuhan kepada bangsa Israel memimpin mereka dengan memberikan harapan dan masa depan yang cerah. Bukan kali itu saja dan bukan selesai pada masa itu saja, tetapi ianya berkesinambungan sampai kepada zaman kita. Yang tadi saya katakan, dalam situasi pandemik COVID-19 pun Tuhan tetap bersama dengan kita, sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah Immanuel. Nah, sebentar kita akan beralih ke tahun yang baru, tahun 2022. Kita belum melihat dan kita tidak tahu bagaimana situasinya, apa karena hidup yang akan kita tempuhi. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya berseru kepada Anda sekalian agar terus mengambil iktibar atau suatu tekad untuk membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan, walaupun dalam situasi pandemik COVID-19. Kita belum tahu, kita belum mendengar apakah kerajaan telah memutuskan kita hidup dalam endemik. Tetapi andai kata pandemik COVID-19 masih berkesinambungan, harapan kita terhadap pimpinan Tuhan masih kekal dan masih tetap. Itulah kerinduan kita. Sebab itu saudara sekalian, saya ingin umumkan dan berseru kepada jemaat sekalian, kita akan berhimpun bersama-sama sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, di mana kita akan menggunakan gedung Wisma Esabi Pasar 2 sebagai tempat ibadah kita atau tempat ibadah mingguan. Untuk itu saya harap agar minggu demi minggu kita dapat menghadirkan diri sehingga kita dapat beribadah bersama-sama. Gereja yang lama kita akan bongkar untuk memberi laluan pengubahsuaian dan pembaikan sampai kepada tahap di mana ia akan disiapkan. Kita tidak tahu sampai bila, tetapi kita doakan supaya gereja itu akan siap dalam renovasi, dan apabila siap kita akan beralih ke gereja itu. Sementara menunggu, kita masih menggunakan gedung Wisma Esabi Fasa 2. Jangan segan, jangan malu, jangan pula khawatir bahwa tempat ini hanyalah bersifat sementara ataupun kalau ada masalah ianya akan menggagalkan pertemuan kita. Tidak ada rancangan seperti itu. Maksud saya, selama menunggu renovasi gereja yang baru, kita menggunakan Wisma Esabi Fasa 2 ini. Saya menjemput Anda datang bersama-sama, memuji menyembah Tuhan bersama tim pujian dan penyembahan dan pemimpin-pemimpin gereja ini. Di samping itu, saya juga bersyukur kepada Tuhan karena walaupun situasi kita agak muram, tidak seceria seperti dahulu, tapi itu tidak bermakna Tuhan tidak bersama dengan kita. Tadi saya katakan Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, yang tetap bersama dengan kita dimanapun kita berada. Mari kita mengambil suatu tekad untuk hidup lebih maju dan dekat bersama dengan Tuhan pada tahun 2022. Segala perkara yang telah kita lalui, kita alami, apakah perkara itu menyedihkan, menggagalkan, mengecewakan di tahun 2021, mari kita lupakan. Bawa hidupmu lebih dekat kepada Tuhan di tahun 2022 ini. Saya yakin dan percaya, apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan dalam konteks ayat yang baru saja kita baca sebentar tadi, seruan Nabi Yeremia kepada jemaat Tuhan atau bangsa Israel, sebab
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah harapan kami, supaya jemaat diberkati. Jemaat akan menemukan suatu solusi daripada persoalan kita alami pada tahun-tahun yang lalu, dan kita bertekad untuk lebih berkenan kepada Tuhan pada tahun 2022. Shalom, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Sekian. Saya membawa jemaat untuk berdoa bersama-sama, dan mari kita tunduk dimanapun kita berada. Sebentar kita akan memasuki tahun 2022, dan setelah itu kita berada dalam situasi yang baru, meskipun dalam norma yang baru. Mari kita tunduk bersama, dan saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Kami datang kepadamu ya Allah, bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin kehidupan kami selama setahun yang lalu. Meskipun ada banyak karena hidup yang telah kami alami, ada kalanya mengecewakan, ada kalanya menggembirakan, ada kalanya menimbulkan 1001 macam pertanyaan, tapi Tuhan tetap bersama, memimpin, melindungi, dan menjaga kami. Demikianlah Engkau berkarya di tengah-tengah jemaat SIB Kekelikas. Ucapan syukur kami yang tidak terhingga kepadamu ya Tuhan. Mohon supaya Tuhan terus memimpin jemaat, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, apa juga situasi mereka sekarang ini. Namun permohonan kami supaya tangan Tuhan menjamah mereka, agar mereka senantiasa berada dalam situasi yang sehat walafiat di samping keluarga masing-masing. Dan mohon kuasa Tuhan terus menyertai kehidupan mereka di tengah-tengah atau memulai tahun 2022 ini. Kami belum tahu, kami belum melihat apakah situasi yang kami akan hadapi. Tapi inilah kami ya Bapa, jamah dan pakai kehidupan kami, dimanapun, apapun, dan bila manapun kami kembali ke tempat kami masing-masing. Yang bekerja dengan pemerintah, Tuhan tanamkan kesungguhan untuk terus berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang bekerja persendirian, Tuhan memberkati kehidupan mereka, agar melalui pekerjaan itu mereka dapat melayani Tuhan. Dan yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan kami doakan supaya Engkau mempersiapkan pekerjaan kepada mereka. Dan mereka yang sedang belajar di institusi-institusi, maka Tuhan terus memberkati akal, mindah mereka, hati nurani mereka, tanamkan ke dalam jiwa mereka suatu motivasi untuk maju dalam pendidikan demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit saat ini, Tuhan sembuhkan, agar pada tahun 2022 mereka akan membawa kehidupan yang sehat dan dapat melayani Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu. Demikian kami berdoa untuk rancangan pengubahsuaian dan pembaikan, khususnya renovasi umum secara menyeluruh gereja kami SIB Kekelikas. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu, supaya dalam proses renovasi, para pekerja dilindungi, kontraktor diberkati, sehingga pekerjaan ini siap, dan gedung itu akan siap, dan kami dapat berpindah ke tempat itu dan beribadah di tempat itu dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa, khususnya selama menantikan renovasi itu, Tuhan menanamkan kerinduan ke dalam hati para jemaat agar dapat datang bersama-sama dalam gedung Wisma SIB Fasa 2 ini, yang mana kami guna buat sementara waktu sebagai gereja untuk merayakan ibadah minggu. Dan kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus bekerja selama kami berada di tempat ini dengan kerinduan yang sama kami miliki, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan senantiasa. Haleluya, terpuji nama-Mu ya Bapa di sorga. Ini doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.